Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 257 wanita ini perlu dijinakkan. Tuanmu, jika Anda berhasil, keluarga Cai kami berjanji untuk tidak menjadi musuh Anda dan akan memberikan bantuan ketika waktunya tepat. Cahya telah memberikan konsesi terbesar demi sepupunya, dan ibunya kebahagiaan. Setuju? Henry berkata sambil meminum segelas anggur dalam satu tegukan. Cahya menghela nafas panjang, punggungnya basah kuyup. Henry melirik Cahya. Kepedulian akan membuatnya bingung, tetapi pandangan tentang kasih sayang keluarga ini patut mendapat pengakuan dan pujian, dan orang seperti ini layak untuk diajak berteman. Bergabung dengan keluarga Cai jelas merupakan hal yang paling hemat biaya dan paling membahagiakan. Melihat ke arah panggung, Henry masih menjadi misteri bagi Melly. Adapun mengapa Cahya tidak membantu secara langsung, dia tidak tahu. Seperti dia, banyak orang yang pernah menyaksikan pertandingan Tenny di tempat kejadian masih belum mengetahui asal-usulnya. Mereka hanya mengetahui bahwa pertama kali mereka bertemu dengannya adalah di ring pertarungan ini, yaitu sejak hari pertama mereka telah melihatnya wanita ini, dan keterampilan bertarungnya menjadi semakin kuat dari seorang pemula di awal. Pertarungan bawah tanah, yang secara halus disebut pertarungan, sangat mirip dengan Kolosseum di Roma kuno. Ini memuaskan faktor gila yang ada di hati orang-orang kaya dan memberi mereka cara untuk melampiaskannya sudah menjadi mayat yang dingin. Merupakan keajaiban bahwa Tenny bisa bertahan di sini selama 3 tahun. Selama periode ini, dia terluka berkali-kali dan hampir mati. Tidak ada yang tahu apa kekuatan hidupnya. Hanya dia yang mengetahuinya, dan hanya Cahya yang memahaminya, jadi dia tidak pernah melewatkan setiap pertarungan sepupunya ini selama sebulan. Hari ini, dia membawa Henry ke sini tidak hanya untuk perawatan, tetapi juga untuk rahasia tersembunyi. Hadirin sekalian, pertarungan hadiah $3 juta di Dark Knight Fighting Arena akan segera dimulai. Penantang hari ini adalah Melly. Dia akan menerima PK pamungkas dari 3 penantang, atau menjadi terkenal dalam satu pertarungan, memenangkan anggur dan uang. Keindahan ada di pelukanku, atau mari kita bersorak dan memberkati setiap pemain. Suara DJ kembali bergema ke seluruh penonton, memperkenalkan sifat permainan dengan sangat baik. Tenny sudah berdiri di tengah ring saat ini. Cahaya menyinari wajahnya, memberinya sedikit misteri dan dingin. Kulitnya yang berwarna gandum memantulkan cahaya redup di bawah cahaya, dan dia menundukkan kepalanya dan melihat jari kakinya. Bertanya-tanya apakah ada senjata tersembunyi di sana atau apakah ada 2 semut yang bertarung. Sepertinya saat ini, tidak ada benda atau suara lain di mata atau telinganya. Saat ini, hanya dia yang tahu betapa dia sangat merindukannya. Ketika dia pertama kali berdiri di panggung ini, tubuh kurusnya menarik banyak ejekan. Dan dia bahkan dicemooh ketika dia menderita kekalahan telak. Namun sejak 2 tahun lalu, ia lebih banyak meraih kemenangan daripada kalah, dan menjadi petarung ternama di arena pertarungan malam gelap. Setengah tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam setidaknya 100 pertempuran berturut-turut, memenangkan setiap pertempuran, dan akhirnya membuat namanya terkenal di arena pertarungan bawah tanah. Saat ini,
Banyak kekuatan yang memberikan ranting zaitun padanya, tapi dia menolak semuanya. Dia hanya menginginkan hadiah uang dari kompetisi pertarungan. Adapun untuk apa hadiah uang itu digunakan, yang lain tidak tahu. Sebulan yang lalu, ia sukses menjadi juara. Setelah sebulan publisitas dan persiapan, hari ini pertarungan mempertahankan sang juara resmi dimulai. Yang ia harapkan bisa bertahan selama 3 pertandingan, agar ia bisa mendapatkan 10 juta. Tidak boleh gagal, Tenny tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh percaya diri dan semangat juang. Wanita ini perlu dijinakkan. Ini adalah definisi Henry saat dia melihatnya mengangkat pandangannya. Adapun orang yang menjinakkannya, Henry tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah dirinya sendiri. Macan tutul betina, saya menantikannya. Boom, terdengar suara. Dia baru saja keluar. Sebuah tangga vertikal turun dari atas. Begitu sosok besar itu muncul, langsung menimbulkan jeritan. Saat dia bergerak, lift yang ditangguhkan itu tampak bergetar, dan orang-orang di bawahnya bahkan bersembunyi dari tempat duduknya karena takut tangga itu akan patah dan melukai diri mereka sendiri. Raksasa mutlak, dia seharusnya tidak berada di sini. Lapangan basket adalah tempat dia seharusnya berada. Tapi dia kebetulan muncul di sini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, ini adalah orang kuat yang tak terkalahkan. Melihat raksasa itu, banyak orang yang khawatir dengan Tenny yang kurus di atas panggung. Namun, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan, dia telah memenangkan 50 kemenangan berturut-turut untuk juara ini. Menghadapi pertarungan puncak hari ini, dia tidak bisa menyerah. Menurut aturan, dia cenderung tidak menyerah dan harus menerima tantangan siapapun. Orang mati demi uang, itulah yang tergila-gila pada arena pertarungan bawah tanah, dan mengapa semua orang menyukainya. Raksasa itu berjalan perlahan dan perlahan. Saat kakinya melangkah ke atas ring, tiba-tiba dia berbalik, mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Lift yang ditangguhkan itu seperti kartu domino, langsung berhamburan ke tanah, dan cangkir serta piring di bawahnya hancur berkeping-keping membuat suara yang konstan. Itu membuat takut orang-orang di sekitar dan berteriak seperti orang gila. Raksasa itu menyeringai, matanya menjadi lebih mendominasi, dan dia memandang Tenny dengan lebih meremehkan. Tendangan raksasa itu membuat seluruh pemandangan menjadi menakutkan. Sesuai aturan pertarungan, untuk meraih gelar juara ring, Anda harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Setelah itu, Anda akan mendapat bonus 10 juta, dan Anda bisa terus menjadi juara ring. Namun menurut kebiasaan, penyelenggara akan sering mengatur lawan yang lebih kuat pada tes pertama untuk meminimalkan kemungkinan sang juara bertahan di panggung dan menghemat 10 juta. Kemenangan ke-50 Tenny sekarang segmen ketiga menuju juara terakhir. Hanya saja kali ini, tidak ada yang menyangka raksasa seperti itu akan dipilih untuk bertarung. Dan dia hanyalah penantang pertama dari 3 penantang. Menurut konvensi, semakin jauh ke belakang, semakin kuat. Ini juga merupakan tempat yang kejam di arena pertempuran bawah tanah. Semakin tinggi kekuatan Anda, semakin baik perlakuan yang Anda nikmati, dan semakin baik peluang untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Bisa dibayangkan ketika Tenny bertarung melawan dua lawan seperti raksasa dan menghabiskan banyak energi untuk bertemu lawan ketiga yang lebih kuat. Ekspektasi yang menunggunya adalah kegagalan. Juara terakhir yang dikalahkan oleh Melly, Tenny adalah orang ketiga yang mengambil tindakan. Saat itu, sang juara sudah terluka parah dan langsung dibunuh olehnya. Itu tidak kejam, ini adalah cara untuk bertahan hidup di arena pertempuran bawah tanah. Dia tidak punya cara, dan tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali Anda tidak datang untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda tidak mau menerima tantangan 3 orang, Anda juga bisa menyerah dan merelakan posisi juara, dan uang yang Anda inginkan dengan sendirinya akan hilang. Jalan untuk menghasilkan uang juga harus menjadi jalan yang penuh darah. Raksasa itu sepertinya sengaja ingin mengejutkan Melly. Bab 258 Kaki Lin Xingtan. Setiap langkah yang diambilnya sangat lambat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat sulit. Langkah kaki, dong-dong, mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan suara kacau saat membersihkan tempat kejadian di bawah membuat banyak orang khawatir tentang Melly. Menghadapi raksasa seperti itu, bisakah dia bertahan sampai akhir? Cahya, yang sedang duduk, tangannya gemetar saat itu. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan sepupunya. Meski tak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan hanya melihat dari kejauhan saat mereka bertemu, namun ikatan kekeluargaan yang lebih kental dari air membuatnya tulus merindukannya. Semula Tenny sebagai sang juara lah yang diharapkan banyak orang untuk dikalahkan. Kini kemunculan sang raksasa membuat mereka berubah pikiran. Simpati terhadap yang lemah merupakan ciri fitrah manusia. Sosok raksasa itu berjalan menuju ring, dan bayangan tubuhnya seketika menjadi lebih panjang dan lebih mengejutkan. Mata Tenny terfokus pada raksasa itu saat ini. Dia memang raksasa, dengan tinggi lebih dari 2 meter 3 meter. Dulu, ketika saya melihat seorang bintang berfoto dengan bintang sepak bola tertentu, saya dulu meremehkan pendeknya bintang tersebut. Sekarang, berdiri di sini dengan tinggi 1,7 meter, saya terlihat sangat kecil. Apalagi tingginya 1,5 meter. Ketatnya momentum yang sudah selangkah lebih maju. Melihat tubuh telanjang raksasa dan otot-otot di sekujur tubuhnya kental seperti besi, wajahnya garang, dan giginya terbuka, mirip vampir, terutama kedua gigi taringnya, seperti binatang buas yang mencari mangsa. Jika orang tersebut dikatakan sebagai bocah serigala atau manusia harimau, sebagian orang pasti akan mempercayainya, karena bulu badan di tubuhnya seperti sweater. Tenny sedang berpikir, di mana dia menemukan orang seperti itu di arena pertarungan malam yang gelap ini? Raksasa itu memandang Tenny yang linglung, dan tersenyum. Kamu, segera menyerah, aku tidak perlu membunuhmu, jika tidak, aku mungkin akan meminum darahmu sampai kering sebentar lagi. Suara pria itu sangat keras dan terdengar jelas oleh semua orang di dalam dan di luar panggung. Rasa percaya diri yang kuat dan intimidasi yang kuat bahkan membuat banyak penonton merasa ingin buang air kecil. Tenny tersadar dari lamunannya karena suaranya, dan berkata dengan ringan, "Tolong. Kalau begitu aku akan mencabik-cabikmu dan memakanmu sebentar lagi." Pria itu tertawa dan berkata,
Idiot, sebuah omelan moderat tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke arah suara seolah-olah mereka berada di dinding. Hanya Cahya yang dapat melihat dengan jelas bahwa mulut Henry lah yang bergerak. Audio Tetapi milik dia tidak Software mengerti Channel. mengapa dia melakukannya duduk di sebelahnya. Dia tidak mendengarnya. Tapi suara terpantul dari dinding. Ketika raksasa itu mendengar omelan itu, dia melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah tembok. Kemarahan melintas di matanya, dan dia diam-diam memutuskan untuk menghancurkan tembok itu. Saat raksasa itu marah dan berpikir, Tenny sudah bergerak. Menurut aturan di sini, selama Anda naik ke panggung, Anda dapat mengambil tindakan kapan saja, dan tidak perlu ada wasit. Ini adalah permainan kematian atau cedera serius wasit. Tenny tidak tahu siapa yang melontarkan penghinaan tadi. Tapi kesempatan seperti itu sangat langka dan dia tidak akan melepaskannya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Kaki kirinya menginjak lutut raksasa. Kaki kanannya terpental. Dan jari-jari kakinya menendang ke arah dagu raksasa. Serangkaian gerakan ini dilakukan dalam sekali jalan. Sebelum Johan sempat bereaksi, dia merasakan rahangnya dipukul dengan keras dari bawah ke atas, dan timbul rasa sakit yang hebat. Pukulan Tenny memiliki kekuatan ledakan seketika yang sangat kuat. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika rahang raksasa itu dipukul, terdengar bunyi klik yang jelas, dan raksasa itu menyemburkan panah darah ke udara, dan tubuhnya bergerak mundur, menyebabkan cincin itu bergetar untuk waktu yang lama, tapi dia terbaring di tanah tak bergerak. Tubuh Tenny menyelesaikan lompatan indah di udara dan mendarat dengan kuat di tanah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seseorang yang hanya memiliki kekuatan kasar bertarung dengan orang yang berlatih seni bela diri. Apalagi yang bisa dia lakukan selain bodoh, belum lagi lawannya berada di seni bela diri tingkat 12. Tapi kali ini orang lain tidak ada yang mendengar. Tenny melihat sekeliling, dia ingin tahu siapa orang itu, mengapa dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seni bela dirinya, dan mengapa dia membiarkan dirinya mengetahui evaluasinya. Paling-paling, dia hanya melihat Cahya. Dia mengenal sepupu ini dan mengetahui pikirannya. Namun, sebagai anggota klub, dia tidak dapat menerima bantuan keluarga Chai, dan dia tidak akan pernah menerimanya bahkan jika dia mati di atas ring. Henry mengambil gelas anggur, memandang Melly, menjulurkan lidahnya, dengan sengaja menjilat anggur tersebut, dan membuat gerakan yang sangat tidak senonoh, yang membuat Tenny semakin jijik. Melihat mata marah Tenny berkedip, Henry tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatiannya. Dia sangat tertarik dengan seni bela diri Melly. Gerakan lompat silang tadi adalah langkah kedua dari tinju kaki Lin Xingtan. Lin Xingtan Ji Audio didirikan milik pada akhir Software dinasti Channel. Tang dan awal dinasti Song serta periode 5 dinasti, dan memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Pendirinya adalah Guru Kunlun dari dinasti Zhou setelah 5 dinasti. Dipaksa oleh perang, Guru Kun menjadi biksu di kuil Longtan di Linxing, Provinsi Shandong. Nama aslinya belum ditemukan. Dia ahli dalam seni bela diri dan pandai dalam pengobatan berfokus pada keterampilan kaki, seni bela diri, dan meminjam kata Tan dari kuil Longtan tempat asalnya, bernama Tan Lake,
juga dikenal sebagai Lin Xing Tan Leg. Meskipun Henry belum pernah melihat Lin Xing Tanji, ahli dokter hantu itu seperti manusia super dan mengetahui segalanya. Inilah yang dia ceritakan kepada saya. Ketika dia berbicara tentang Lin Xing Tanji, dia dengan bangga mengatakan bahwa dia pernah memiliki hubungan dengan apa yang terjadi di tempat tidur murid perempuan Lin Xing Tanjiu. Terasa ingin menyombongkan diri pada saat itu. Sekarang setelah saya melihat Meli, saya merasa apa yang dia katakan itu benar. Jika wanita berlatih yoga, tubuhnya akan lebih lentur dan elastis. Maka tidak sebaik wanita yang berlatih Tan Leg agar lebih fleksibel dan tangguh. Seluruh tubuh digunakan sebagai senjata. Seluruh tempat menjadi sunyi saat ini, ketika mereka melihat seseorang naik untuk membawa tubuh raksasa itu. Semua orang terbangun karena keterkejutannya. Selesai, apakah ini akhirnya? Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka merasa semakin sulit dipercaya. Namun itulah faktanya, hal itu terjadi, hal itu benar-benar terjadi. Di mata banyak orang, raksasa super tak terkalahkan itu dikalahkan oleh Tenny. Mereka yang bertaruh Tenny untuk menang sangat bersemangat. Sedangkan mereka yang bertaruh raksasa untuk menang menunjukkan penyesalan dan kemarahan di wajah mereka. Namun, ketika mereka mengingat keindahan lompatan dan tendangan Tenny barusan, hati mereka masih penuh dengan kegembiraan, keanggunan, mendominasi, kuat. Semua kata yang dapat dijelaskan terlintas di benak mereka. Bersambung.